Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasangan NGT. Sebelum kita mulai, kita review dulu apakah ada indikasi dan kontrak indikasinya. Pemasangan NGT adalah memasukkan selang NGT ke lambung pasien melalui hidung dan nasofaring, dan ada beberapa indikasi. Indikasi yang pertama memenuhi kebutuhan nutrisi. Indikasi yang kedua dekropensi lambung, yaitu untuk mengeluarkan cairan maupun gas dari lambung. Yang ketiga, irigasi lambung, yaitu untuk pasien yang keracunan. Biasanya itu diwaspadai dengan pasien-pasien dengan kontrak indikasi dengan pasien varises esophagus, yang kedua tumor nasofaring, dan pasien fraktur basa kranii. Pada saat memasukkan selang, bisa masuk dalam tengkorak otak. Komplikasi dari pemasangan ini, yang pertama iritasi mukosa hidung, yang kedua iritasi nasofaring, yang ketiga aspirasi akibat rangsangan selang. Itulah sedikit review dari pemasangan NGT. Yang selanjutnya kita akan pengenalan alat-alat pemasangan NGT. Yang pertama itu ada selang NGT yang ukuran 16. Selang NGT ini ada beberapa ukuran tergantung usia. Pada orang dewasa itu biasanya 16 sampai 18. Pada anak ukurannya 12. Pada bayi yaitu ukurannya 6 frans. Nah, ini adalah ukuran dewasa. Yang kedua ada siring ukuran 50 mili. Dan ini adalah lubang tengah ya. Terus ada nirbeken atau bengkok, yaitu untuk membuang alat-alat kotor. Membuang sampah ya. Terus ada gunting untuk plester. Terus selanjutnya ada kasa jeli. Ada perlak untuk di atas dada. Ada wadah air untuk pengecekan apakah sudah masuk atau tidaknya. Yang kedelapan ada stetoskop, plester untuk fiksasi, ada handscoon steril. Itulah alat-alat untuk pemasangan NGT. Selanjutnya kita masuk ke prosedur langkah-langkahnya. Nah teman-teman, sekarang saya udah berada di kanan pasien. Alat-alat untuk pemasangan NGT. Sebelum melakukan tindakan, kita harus melakukan identifikasi pasien. Lalu kaji kesadaran pasien, apakah pasiennya sadar ataupun tidak sadar. Yang ketiga adalah mencuci tangan. Sebelum melakukan tindakan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Terus jelaskan prosedurnya kepada keluarga pasien ataupun pasien kalau sadar pasiennya. Selanjutnya yaitu posisikan pasien hypopaular, karena ini pasiennya sadar ya. Dengan kepala atau leher sedikit ekstensi. Kita udah posisikan pasien dengan hypopaular. Dan selanjutnya pasang perlak di dada pasien. Setelah itu cek kepatenan hidung yang akan dimasukkan selang. Dicek dengan tarik napas apakah ada sumbatan atau tidaknya. Dengan tarik napas dan yang sebelahnya lagi. Kalau tidak ada sumbatan, boleh kita masukkan selang. Lalu selanjutnya kita dekatkan nirbeken di sebelah pasien. Dan kita memasang handscoon. Dan selanjutnya adalah mengukur selang yang akan dimasukkan pada hidung pasien. Ukuran ini kita lakukan dari ujung hidung menuju daun telinga. Lalu kita tarik ke titik possessus hypoideus. Setelah itu jangan lupa ditandai, lalu ujung selang diolesi oleh jeli.
kira-kira 15-20 cm. Setelah itu masukkan ujung selang ke lubang hidung yang telah dicek tadi yang sudah dipastikan kepatenan lubang hidungnya. Setelah itu perlahan kita masukkan selang ke ujung belakang ke daerah nasofaring. Nanti setelah masuk, meminta pasien menelan, dorong terus perlahan. Jika ada tahanan, jangan didorong. Terus jika pasien muntah, maka tarik selang sampai keluar dan stabilkan pasien dulu. Selanjutnya, dorong selang sampai batas tertentu. Lalu, sudah masuk, cek posisi selang. Apakah sudah tepat sampai di lambung ataupun masuk ke saluran pernapasan. Di sini ada 3 macam pengecekan, yaitu yang pertama aspirasi, yaitu menggunakan siring 50 cc yang lubang tengah, lalu kita sambungkan dengan selang NGT. Lalu kita lakukan aspirasi jika misalnya keluar cairan dari lambung seperti berbusa dan kekuningan, menandakan posisi selang tepat di lambung. Jangan lupa kembalikan isi lambungnya, lepaskan ujung selang dengan siring. Lalu yang selanjutnya masukkan udara. Menggunakan siring memasukkan udara kira-kira 20 cc. Terus sambungkan ke selang NGT. Letakkan stetoskop di daerah lambung pasien. Kita dorong siring dengan suara seperti gelembung. Jika sudah terdengar suaranya, maka sudah tepat di dalam lambung pasien. Jangan lupa tarik udara lagi yang sudah dimasukkan sebanyak 20 cc, lalu lepaskan selang dengan siring. Lalu pengecekan yang selanjutnya yaitu wadah yang berisi air. Mengecek ujung selang kepada wadah yang berisi air. Masukkan selang ke wadah yang berisi air. Apabila di dalam air tidak ada gelembung, itu sudah tepat pada lambung. Dan apabila ada gelembung, itu salah masuk ke lambung, tapi ke saluran pernapasan sehingga membuat gelembung. Setelah pengecekan, tahap selanjutnya lakukan pengekleman selang. Biasanya sudah ada dalam selang NGT penutupnya. Bisa ditutup ke selang NGT itu. Yang selanjutnya, lalu lakukan fiksasi di hidung dan bahu pasien supaya pasien bisa bergerak dan tidak lepas NGT-nya. Selanjutnya, evaluasi pasien. Bagaimana perasaannya setelah dipasang NGT. Lalu bersihkan alat. Lalu cuci tangan setelah tindakan. Dan terakhir jangan lupa ya dokumentasi keperawatan. Assalamualaikum, terima kasih.